Yuk, kita mulai dengan satu ide yang, wah, benar-benar bisa mengubah cara kita melihat hidup. Gimana kalau saya bilang, perasaan yang Anda rasakan setiap hari itu bukan cuma sekedar reaksi, tapi cetak biru arsitek dari realitas Anda. Nah, itulah yang akan kita bongkar habis-habisan hari ini. Pertanyaan ini adalah inti dari semuanya. Pernah kepikiran nggak? Gimana kalau semua yang terjadi, yang bagus, yang jelek, sumbernya bukan dari luar sana, tapi dari kekuatan yang ada di dalam diri kita sendiri? Menurut sumber yang kita bahas, jawabannya adalah, iya, benar sekali. Kita bukan penumpang, kita adalah pilotnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari fondasinya, sang pencipta di dalam diri. Lalu kita pakai analogi keren soal mobil dan bahan bakar buat pikiran dan perasaan. Habis itu kita pelajari aturannya, yaitu hukum perasaan. Dan kita tutup dengan langkah-langkah praktis. Bayangkan, rasakan, terima. Siap? Mari kita mulai. Oke, bagian pertama. Coba pegangan karena ide ini mungkin terdengar radikal banget. Anda bukan korban keadaan. Anda adalah penciptanya. Sumber yang kita bahas ini menyoroti sebuah prinsip fundamental. Gini loh idenya. Semua hal baik, semua anugerah itu datangnya dari sebuah kekuatan universal. Tapi semua hal yang kita anggap buruk, musibah, itu sebenarnya adalah hasil dari apa yang kita ciptakan sendiri. Ya, lewat tangan kita sendiri, atau lebih tepatnya, lewat perasaan kita. Jadi intinya begini, dunia di dalam diri kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita yakini, itu secara harfiah membentuk dunia di luar sana. Kondisi batin kita itu seperti magnet yang menarik semua orang, semua kejadian, dan semua situasi ke dalam hidup kita. Ini adalah inti dari hukum tarik-menarik emosional. Sekarang, gimana caranya pikiran kita berperan dalam semua ini? Coba bayangkan pikiran Anda itu seperti sebuah mobil. Mobilnya keren, tahu tujuannya, punya arah yang jelas. Tapi, mobil secanggih apapun nggak akan bergerak kemana-mana tanpa satu hal yang paling krusial. Yaitu bahan bakar. Dan dalam analogi ini, perasaan kita itulah bahan bakarnya. Perasaan yang memberikan tenaga, yang memberikan daya dorong, yang memberikan momentum supaya mobil pikiran kita bisa benar-benar melaju menuju tujuannya. Oke, mari kita perjelas lagi perbandingannya. Pikiran itu mobilnya, dia ngasih arah. Tapi sendirian, dia nggak punya daya apa-apa. Nah, perasaan itu bensinnya, itulah yang mengaktifkan daya cipta. Jadi, tanpa perasaan, pikiran kita hanyalah mobil keren yang terparkir di garasi, nggak akan pergi kemana-mana. Sumber ini bahkan punya nama khusus untuk kekuatan di balik perasaan positif itu, yaitu daya. Anggap saja ini adalah energi kreatif alam semesta. Daya ini identik dengan cinta, atau kalau kita mau lebih spiritual, kehadiran Tuhan. Jadi saat kita merasa bahagia, bersyukur, atau penuh cinta, kita sedang mengakses dan menggunakan daya ini. Jadi, gimana cara kerja daya ini dalam prakteknya? Semuanya diatur oleh sebuah hukum universal yang sangat simpel tapi luar biasa kuat. Namanya hukum perasaan. Prinsipnya sederhana, yang serupa menarik yang serupa. Apa yang Anda rasakan, itulah yang akan Anda dapatkan. Poin kuncinya kita ini seperti stasiun radio, selalu memancarkan energi pada salah satu dari dua frekuensi. Kalau perasaan kita positif, seperti syukur atau sukacita, berarti kita lagi menggunakan daya. Sebaliknya, kalau perasaan kita negatif, khawatir, marah, berarti kita berada dalam kondisi ketiadaan daya. Pertanyaannya, frekuensi mana yang lebih sering Anda putar setiap hari? Nah, ini salah satu bagian yang paling mengejutkan. Gimana kalau perasaan kita, ya biasa aja, datar-datar aja? Ternyata itu nggak netral. Justru karena nggak ada kekuatan positif dari cinta atau sukacita, perasaan yang sosok ini masuknya ke spektrum negatif. Hasilnya, ya kita akan menarik kehidupan yang biasa-biasa saja juga. Dan inilah cara kita bisa terjebak dalam lingkaran setan. Kita merasa khawatir, lalu rasa khawatir itu menarik kejadian buruk itu lantas membuat kita merasa lebih khawatir, yang kemudian menarik kejadian yang lebih buruk lagi. Ini adalah siklus yang bisa terus berputar kalau kita tidak secara sadar memutuskannya. Oke, setelah paham semua teorinya, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana cara keluar dari siklus negatif itu dan mulai menciptakan realitas kita secara sadar? Sumber ini menawarkan proses 3 langkah yang sangat sederhana. Ini dia prosesnya. Pertama, bayangkan. Pakai pikiran Anda untuk fokus pada apa yang Anda inginkan dengan super jelas. Kedua, dan ini yang paling penting,
Rasakan, benar-benar rasakan emosinya seolah-olah itu semua sudah menjadi milik Anda. Dan yang ketiga, terima, lepaskan, dan biarkan alam semesta mengatur segalanya untuk Anda. Nah, ini dia kesalahan paling umum yang kita semua lakukan. Kita sering berpikir, saya akan bahagia nanti kalau. Ini adalah pola pikir yang memancarkan kekurangan. Hukum ini bekerja sebaliknya. Caranya, saya bahagia dulu, sekarang. Dan dengan merasakan kebahagiaan itu, kita akan menarik hal-hal yang membuat kita makin bahagia. Perasaan datang lebih dulu, baru kenyataan menyusul. Ada angka ajaib yang disebutkan, yaitu 51%. Anggap ini titik baliknya. Saat lebih dari separuh perasaan Anda dalam sehari itu positif, selamat, Anda sudah mencapai titik kritis. Realitas Anda akan mulai bergeser dengan sangat cepat karena frekuensi dominan Anda sekarang adalah kebaikan. Jadi inilah kesimpulan utamanya. Mengubah hidup Anda itu bukan tentang kerja keras membanting tulang. Bukan. Ini tentang mengubah perasaan dominan Anda. Realitas baru yang Anda impikan itu hanya berjarak satu perubahan perasaan dari tempat Anda sekarang. Kita tutup dengan pertanyaan ini. Semua ini bukan cuma teori, ini adalah undangan. Anda adalah sang pencipta. Kekuatan itu ada di dalam perasaan Anda, detik ini juga. Jadi, perasaan apa yang akan Anda pilih sekarang untuk mulai membangun masa depan yang Anda inginkan?